Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua, yaitu kelas 10 ya, baik itu akuntansi dan juga farmasi. Nah, di dalam pokok pembahasan PKN kelas 10 pertemuan kedua kali ini, itu Bapak akan menyampaikan yakni dengan materi atau pokok pembahasan yakni nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara. Nah, di dalam nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara, yaitu yang pertama itu marilah kita bahas kembali, yaitu mengenai tentang pengertian bangsa. Pertemuan sebelumnya bahwa sudah dibahas yaitu mengenai tentang pengertian bangsa, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, pengertian bangsa yaitu bisa diartikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki persamaan asal keturunan, adat, budaya, dan sejarahnya, serta memiliki pemerintahan sendiri. Itu adalah pengertian bangsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, setelah kita membahas mengenai tentang pengertian bangsa, yaitu sekarang adalah unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa. Nah, ini di pertemuan sebelumnya juga sudah Bapak sampaikan, yaitu diantaranya di dalam unsur-unsur daripada terbentuknya suatu bangsa itu adalah meliputi satu, memiliki latar belakang letak geografis dan sejarah yang sama. Lalu yang kedua, senasib dan sepenanggungan. Tiga, harus merasakan ikatan yang erat dengan tanah air. Nah, itulah daripada ya salah satu ya unsur-unsur pokok daripada terbentuknya suatu bangsa. Lalu yang berikutnya yaitu adalah unsur-unsur pembentuk suatu negara. Sudah Bapak sampaikan juga bahwa unsur-unsur yaitu terbentuknya suatu negara atau pembentuk suatu negara yaitu memiliki yaitu harus adanya dua unsur pokok, yakni unsur utama atau lebih dikenal dengan konstitutif, dan yang kedua adalah unsur tambahan atau lebih dikenal dengan deklaratif. Nah, unsur utama yaitu terdiri atas wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat. Lalu unsur tambahan yaitu atau deklaratif ya, yaitu suatu bentuk pengakuan dari negara lain. Nah, bentuk-bentuk negara, ya, bentuk negara itu terdiri atas dua bentuk, yaitu bentuk negara kesatuan dan bentuk negara serikat. Nah, marilah daripada bentuk-bentuk negara atau bentuk negara di sini, yaitu kita bahas satu-satu mengenai tentang pengertiannya atau definisinya. Nah, mengenai tentang yang pertama yaitu bentuk negara kesatuan, yaitu adalah bisa disebut atau istilah lainnya yaitu dengan istilah unitaris, yaitu sistem penjelmaan kedaulatan negara atas seluruh rakyat dan wilayahnya yang diatur dan diurus langsung oleh pemerintah pusat. Nah, di dalam bentuk negara kesatuan di sini yaitu memiliki dua sistem, yaitu sistem yang disebut dengan sentralisasi dan sistem yang disebut dengan desentralisasi. Sistem sentralisasi di sini itu adalah negara diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Sedangkan sistem desentralisasi
yaitu pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri atau disebut dengan hak otonomi daerah. Itu mengenai tentang bentuk negara kesatuan. Lalu yang kedua yaitu bentuk negara serikat. Nah, bentuk negara serikat itu istilah lainnya bisa disebut dengan federasi. Itu terdiri atas beberapa negara bagian yang tidak berdaulat. Dengan demikian, kedaulatan tetap berada di tangan pemerintah pusat atau pemerintah federasi atau federal ya. Tuh. Jadi bentuk negara itu terdiri atas dua, yaitu kesatuan dan serikat. Nah, setelah membahas mengenai tentang bentuk negara, yaitu kita bahas lanjutan, yaitu mengenai tentang bentuk-bentuk kenegaraan. Nah, bentuk-bentuk kenegaraan yaitu terdiri atas 6 bentuk kenegaraan. Di antaranya ada koloni, ada trustee, ada dominion, ada uni, ada protektorat, dan yang terakhir yaitu negara mandat. Nah, mungkin bila kalian sudah mendapatkan atau sudah mempunyai buku paket ya, kalian bisa melihat di buku paket PKN kelas 10 ya. Tetapi bila mana belum, yaitu sama saja karena di materi sini juga sudah Bapak lengkapi. Itu mengenai tentang bentuk-bentuk kenegaraan yaitu terdiri atas 6 tadi, yaitu ada koloni, ada trustee, ada dominion, ada uni, ada protektorat, dan yang terakhir ada negara mandat. Nah, setelah membahas mengenai tentang bentuk-bentuk kenegaraan, kita lanjutkan mengenai tentang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan negara yaitu terdiri atas dua, yaitu satu, kekuasaan secara horizontal. Lalu yang kedua, kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu terbagi menjadi satu, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang menjalankan undang-undang. Lalu yang kedua, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang membentuk atau membuat undang-undang. Tiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman, yaitu adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lalu yang keempat, kekuasaan eksaminatif, yaitu kekuasaan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dan yang kelima, yaitu kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta memelihara stabilitas rupiah, dalam arti kestabilan rupiah. Itu adalah kekuasaan negara secara horizontal. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan negara secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatan pemerintahan. Undang-Undang Negara RI tahun 1945 pasal 18 ayat 1 menyebutkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah
daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia terjadi pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Kita kembali ke sistem atau bentuk negara, yaitu kesatuan tadi ya, yaitu terdiri atas dua sistem, yaitu sistem sentralisasi dan juga sistem desentralisasi. Nah, mungkin di pertemuan yang kedua kali ini ya, melalui video pembelajaran PKN pertemuan kedua, yaitu Bapak cukupkan sekian ya. Jangan lupa tetap kalian absen, selain absen di Zoom, yaitu tetap kalian absen di Vkelas, membaca ya, menguasai materi sehingga kalian bisa menjawab kuis ya, atau soal, yaitu PJJ PKN yang kedua, dan juga sudah Bapak masukkan di Vkelas ya. Maka dari itu jangan lupa untuk menjawab ya, untuk menjawab soal yang sudah tersedia di Vkelas. Ya mungkin hanya sampai di sini dulu ya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.